Hai, salam dari Ibu untuk kamu pelajar Indonesia yang hebat dan luar biasa. Kita membahas pemungutan pajak di Indonesia. Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Dalam melakukan pemungutan pajak, Dirjen Pajak harus menerapkan asas-asas berikut. Yang pertama, asas kepastian. Pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Artinya harus ada kejelasan, ketegasan, dan jaminan hukum. Yang kedua adalah asas keadilan. Pemungutan pajak harus bersifat adil. Artinya, pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan wajib pajak dan manfaat yang diterima wajib pajak. Yang ketiga, asas kelayakan. Pemerintah perlu memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenai pajak. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan pada waktu yang tidak memberatkan wajib pajak. Dan yang keempat adalah asas ekonomi. Biaya pemungutan pajak bagi wajib pajak harus proporsional. Biaya pemungutan pajak harus lebih kecil atau lebih rendah daripada beban pajak yang harus dibayar. Nah, berikutnya kita akan melihat sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada 3. Yang pertama, Official Assessment System. Merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan jumlah pajak terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan aparatur pajak. Hingga saat ini, pajak yang dibayar dengan sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan. Artinya, yang menghitung pajak adalah orang dari pegawai pajak. Yang kedua adalah Self-Assessment System. Merupakan sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menghitung besar pajak terutang pribadi, kemudian diserahkan kepada aparatur pajak. Jadi, yang menghitung pajaknya adalah si wajib pajak. Yang ketiga, yaitu Withholding System. Withholding System merupakan sistem untuk membantu pelaksanaan Self-Assessment System. Sistem pemungutan pajak ini menyatakan jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga, selain wajib pajak dan aparatur pajak. Dengan kata lain, yang menghitung pajak adalah orang lain atau pihak lain yang dibayar, ya. Jadi ada profesi orang atau profesi akuntan, yaitu akuntan pajak. Dialah yang dibayar perusahaan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Nah, berikutnya kita akan melihat jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak dibedakan dalam 3 kategori besar. Yang pertama, berdasarkan lembaga yang melakukan pemungutan, terdiri dari 1. Pajak pusat. Pajak pusat ini meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Ketiga, yaitu apa yang ketiga? Yaitu perseroan, perhutanan, dan pertambangan, serta bea materai. Kemudian pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari yang pertama, pajak provinsi, meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Yang kedua, pajak kabupaten, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, serta pajak dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang disebut dengan PBB P2. Yang kedua dari jenis-jenis pajak, yaitu berdasarkan sifat. 1. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak dalam pemungutannya memperhatikan keadaan wajib pajak.
Pajak subjektif. Keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besarnya pajak terutang. Contoh, pajak penghasilan. Semakin besar penghasilan seseorang, maka pajak yang akan ditagih juga semakin besar. 2. Pajak objektif. Pajak yang dalam pemungutannya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak, tetapi objek pajaknya. Misalnya, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah, yang disingkat dengan PPNBM. Yang ketiga, yaitu berdasarkan pihak yang menanggung, terdiri dari yang pertama, pajak langsung. Pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruh atau sebagian kepada pihak lain. Misalnya, pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, bea ekspor maupun bea impor. Artinya, si wajib pajak adalah produsen, tetapi beban pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga, yaitu konsumen. Bagaimana? Cukup jelas? Nah, kalau begitu, pertemuan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Bye. Selamat datang di tutorial pembayaran pajak dengan menggunakan e-billing di situs pajak.go.id. Kini cukup dengan 2 langkah mudah Anda dapat membayar pajak. Langkah pertama, buat kode billing. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terhubung dengan internet. Buka situs www.pajak.go.id lalu klik login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan kata sandi serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke beranda DJP online, klik pada ikon bayar kemudian klik e-billing. Data NPWP, nama, dan alamat akan terisi secara otomatis. Isikan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor, dan uraian. Klik buat kode billing. Apabila ada kesalahan dalam isian kode billing atau masa berlakunya berakhir, kode billing dapat dibuat kembali. Isikan kode keamanan. Akan ada preview isian Anda, silakan lakukan cek sekali lagi. Klik cetak. Langkah kedua, bayar. Gunakan kode ID billing yang telah tercetak atau terunduh untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal berikut: teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, atau mini ATM atau EDC. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju.